bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya aku punya pantun nih. Jalan-jalan pergi tamasya, jangan lupa membeli makanan. Kami dari kelompok 2 membawakan materi perbandingan. Nah, sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya perkenalkan anggota saya. Yang pertama saya sendiri, Altanirti Ranovelin. Yang berikutnya ada Ica Novaria Manalu. Yang ketiga ada Cipta Tambah. Nah, sebelum memasuki yang lebih dalam lagi tentang materi perbandingan, alangkah baiknya kita mengerti apa itu perbandingan. Perbandingan disebut juga dengan rasio. Perbandingan antara dua besaran atau lebih disebut rasio. Perbandingan sendiri identik dengan pecahan, sedangkan perbandingan tidak akan berubah jika dikalikan atau dibagi bilangan lain. Yang berikutnya, selain itu perbandingan bisa dibagi dengan membagi suku pertama atau mengalihkan suku kedua. Perbandingan juga bisa dikalikan dengan suatu bilangan dengan cara mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan tersebut dan sebaliknya untuk suku kedua. Kemudian cara menyatakan perbandingan. Ada 3 cara berbeda dalam menyatakan suatu perbandingan, yaitu yang pertama pecahan. Misalnya A per B atau 1/4. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 1,24 atau sering disebut 1/4. Kemudian yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh dari. Misalnya 1/4 atau 3/4. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan jenis perbandingan. Nah, dalam perbandingan terdapat 3 macam jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir, skala. Perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai atau seharga adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, dan juga begitu sebaliknya. Perbandingan senilai sendiri disebut juga dengan proporsi. Perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Nah, pada perbandingan senilai ini berlaku rumus sebagai berikut. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, atau biasanya X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Kemudian berikut contoh soal perbandingan senilai. Perhatikan permasalahan berikut. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar 36.000 setiap 2 karung biji sawit yang mereka kumpulkan. Berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia mengumpulkan 6 karung biji sawit? Yang B, dapatkah memprediksi upah jika biji sawit yang terkumpul sebanyak 10 karung? Kemudian untuk cara penyelesaiannya yaitu diketahui upah yang diterima untuk pengumpulan 2 karung adalah 36.000, maka upah yang diterima untuk pengumpulan 1 karung sama dengan 36.000 per 2 karung. Kita misalkan upah yang diterima untuk pengumpulan 6 karung adalah P, maka kita akan memperoleh P sama dengan 6 karung dikali 36.000 per 2 karung.
Kemudian 6 karung per 2 karung dikali 36.000. Kemudian P per 36.000 sama dengan 6 karung per 2 karung. Nah, 6 per 2 tadi kita sederhanakan menjadi 3 per 1. Maka 3 per 1 dikali 36.000. Maka upah yang diterima untuk pengumpulan 6 karung adalah sebesar Rp108.000. Kemudian ada beberapa catatan tentang perbandingan senilai. Yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan perbandingan senilai adalah menentukan bentuk perbandingan yang berbanding lurus. Artinya, jika suatu besaran berubah naik, maka besaran lain akan berubah naik. Demikian pula sebaliknya. Persoalan dapat diselesaikan dengan perbandingan langsung ataupun menggunakan nilai satuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Nah, suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap atau konstan walaupun perbandingannya dibalik. Perbandingan berbalik nilai berlaku rumus sebagai berikut. Yang pertama, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1, atau X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, untuk membahas dan mempelajari lebih lanjut tentang perbandingan berbalik nilai, di sini saya telah memberikan satu contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Pada suatu hari, seorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, untuk menyelesaikannya, kita pertama-tama terlebih dahulu membuat sebuah tabel, yaitu banyak domba dan banyak hari. Untuk banyak domba yaitu 30 dan banyak harinya 15. Dan yang kedua, banyak dombanya itu 25. Kenapa 25? Dikarenakan peternak itu sudah menjual 5 ekor dombanya. Kemudian Y. Nah, Y ini kita belum kita ketahui berapakah persediaan makanan itu akan habis. Nah, di sini kita bikin 30 itu X1 dan 25 itu X2. Untuk 15 kita bikin Y2 dan yang Y-nya ini kita bikin Y1. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu 30 domba sama dengan 15 hari, sehingga 25 domba sama dengan 30 domba dikali 15 hari per 25 domba sama dengan Y. Kemudian 30 domba per 25 domba sama dengan Y hari per 15 hari. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1, sehingga
sehingga 30 per 25 sama dengan Y per 15. Kemudian Y kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan 30 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga dihasilkan 25 dikali Y sama dengan 30 dikali 15. Kemudian Y sama dengan 30 dikali 15 sama per 25, hasilnya 18. Jadi persediaan makanan akan habis selama 18 hari untuk 25 ekor domba. Oke, sekarang kita masuk di dalam materi yang selanjutnya, yaitu di dalam skala. Kalian tahu apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran di dalam gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Contohnya, di dalam gambar ditunjukkan skala 1:150. Artinya, setiap 1 cm di gambar mewakili 150 cm pada jarak yang sebenarnya. Dengan demikian, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak pada yang sebenarnya. Rumus daripada skala yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, untuk kita lebih memahami, mari perhatikan gambar berskala berikut ini. Gambar tersebut adalah jarak Kota Makassar ke Kota Watampone. Di sana tertulis skalanya 1:2 juta. Artinya 1 cm pada gambar mewakili jarak yang sesungguhnya, yaitu 2 juta cm. Jadi, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak yang sesungguhnya. Jika dikembalikan ke bentuk perbandingan menjadi skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Maka skalanya sama dengan 1 cm per 2 juta cm. 2 juta cm kita ubah ke meter menjadi 20.000 meter. Dan 20.000 meter kita ubah ke dalam kilometer menjadi 1 cm banding 20 km. Maka dapat disimpulkan jarak 1 cm pada peta mewakili 20 km pada jarak yang sebenarnya. Dalam materi perbandingan, ada beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur. Yang pertama ada mistar, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer skru. Bukan hanya itu, perbandingan juga sangat sering kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perbandingan ini memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, untuk menghitung jarak kota di seluruh dunia. Yang kedua, pembuatan peta. Dan yang ketiga, pembuatan dena lokasi rumah. Dan yang keempat, membuat maket gedung. Itulah beberapa penerapan dari perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi penerapan perbandingan ini. Nah, untuk melatih pemahaman kita mengenai perbandingan senilai, berbalik nilai, dan perbandingan skala, di sini kami menyediakan 5 buah soal latihan untuk kita mempertajam pengetahuan kita tentang perbandingan dan materi hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.